Indonesia saat ini itu sebagai negara paling dermawan di dunia, ya kan? Ada 3 parameter kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai negara paling dermawan. Salah satunya itu adalah selain tadi dia masyarakat Indonesia itu gemar berbagi, ya, bersedekah, berinfak, berbagi. Orang Indonesia itu suka menolong dan suka melibatkan dirinya dalam kegiatan kerelawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Kang Irfan sudah Sama-sama mampir ke Basecamp FMM di podcast Makin Kenal. Gitu. Iya, terima kasih juga atas undangannya. Seru sekali. Seru sekali. Ya. Oh ya, Kang Irfan, sebelum kita cerita-cerita tentang Kang Irfannya, kan Kang Irfan dari Rumah Zakat, mungkin boleh cerita sedikit tentang latar belakang Rumah Zakat itu sendiri gitu. Kan oleh masyarakat, lalu mengajukan perizinan kepada Kementerian Agama untuk menjadi lembaga amil zakat. Jadi ini diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat terkait dengan lembaga amil zakat ini. Yang kami kelola adalah dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan aturannya, baik itu aturan syariah maupun juga aturan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini, dengan program-program pemberdayaan secara terintegrasi mulai dari kesehatan, lingkungan, pendidikan, perekonomian di titik-titik desa yang kita kelola yang dikenal dengan desa berdaya. Itu Rumah Zakat. Wah, luar biasa. Berarti tadi berdirinya sejak tahun berdiri tahun 98. Ya, Okay. jadi usianya saat ini sudah memasuki 25 tahun. 1/4 abad seperempat keberadaan abad, ya. Rumah Zakat. Dan selama perjalanan 25 tahun ini sudah 4 kali melakukan transformasi. 2005 itu transformasi pertama dari tradisional ke profesional. Itu lebih menguatkan bagaimana Amil yang mengelola lembaga sebelumnya namanya Dompet Sosial Ummul Qura ini untuk lebih profesional lagi di dalam melayani dan menjalankan organisasi ini. Dari situ akhirnya transformasi kedua 2009. Nah, ini transformasi brand pertama. Dulu DSUKI berubah menjadi Rumah Zakat yang brandnya warnanya orange, ya. 2017 transformasi ketiga itu transformasi brand dan juga value, ya. Nah, di transformasi ketiga itu dikenalkan istilah mindsetnya itu adalah mindset pejuang, ya. Jadi Amil itu, teman-teman itu dikuatkan yang di sini bukan bekerja, tetapi kita ini sedang berjuang, ya. Sehingga dia Amil-Amil ini dapat memberikan kontribusinya, baik itu tenaga, pikiran, itu tidak terbatas dari jam kerja saja. Jadi kapanpun harus siap ketika ada panggilan untuk memberikan kontribusi, ya, kepada masyarakat, kepada umat ini. Tahun 2020 itu adalah transformasi keempat, ya. Kita berikan judul itu adalah transformasi digital, ya. Nah, ini gambaran perkembangan 25 tahun Rumah Zakat. Insya Allah ulang tahunnya miladnya tanggal 2 Juli 2023 itu 25 tahunnya Rumah Zakat. Masya Allah, luar biasa. 25 tahun teman-teman Rumah Zakat mengabdi untuk umat nih, Kang. Nah, ngomong-ngomong mengabdi untuk umat nih, Kang. Kang Irfan kan di Rumah Zakat kan sebagai CEO-nya nih. Ya. Sebagai CEO, dulu pertama kali gabung itu apakah sebagai CEO langsung atau gimana, Kang? Dan tahun berapa tuh waktu itu bergabungnya? Ya, ini jadi mengulas kembali, ya, kilas balik perjalanan berada di lembaga ini. Masuk tahun 2005, ya. Jadi sekarang berarti 17 tahun, ya. Mendedikasikan, ya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, ya, pemberdayaan di masyarakat. Jadi masuk 2005 itu, ya, waktu itu masih aktif sebenarnya statusnya sebagai mahasiswa.
Hanya saja sedang menyelesaikan skripsi, jadi sudah tidak ada perkuliahan lagi. Jadi selain waktu itu kan juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, kalau namanya organisasi kemahasiswaan pasti tidak jauh dari kita itu berdiskusi, kan ya. Dari satu tema ya ke tema-temanya pasti tema-tema tentang kemasyarakatan, tema-tema tentang negara, kan gitu ya. Bagaimana kontribusi kepada negara, kepada masyarakat. Nah, itu tema-tema itu yang menjadi topik hangat diskusi. Lalu ada teman ya, teman di organisasi itu. Jadi selain teman ini ternyata sudah aktif ya di rumah zakat yang waktu itu namanya Dompet Sosial Ummul Qura. Nah, pekerjaan teman itu ya, dia itu membawa kotak kenceleng. Jadi setelah dia selesai kuliah ya, lalu dia keliling ngambilin kotak kenceleng ya, nyimpenin kan gitu. Saya tanya, "Ini apa pekerjaannya? Terus di mana?" kan gitu. Dia cerita. Terus memperlihatkan sebuah buku, namanya judulnya itu adalah Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, saya baca, wah menarik sekali. Jadi ini buku yang menginspirasi saya. Saya tanya lagi, ini kenapa baca buku ini? Jadi kalau teman saya waktu itu, ini saya diminta baca ini oleh pimpinan. Ya, jadi pimpinannya meminta semua pegawainya atau amilnya itu untuk membaca buku itu ya, untuk menginternalisasi bahwa pekerjaannya saat itu bukan hanya sekedar mungkin ngambil kotak impak kenceleng, tapi dia memikir meskipun pekerjaannya sederhana itu ya, tetapi di otaknya, di mindsetnya itu adalah bagaimana bisa memberikan kebaikan, kebahagiaan kepada masyarakat. Nah, itulah yang akhirnya saya terdorong untuk saya menanyakan, ada nggak lowongan untuk saya bisa bergabung di lembaga tersebut. Saya akhirnya ikut melamar ya, di interview, hampir sebulan dari interview itu tidak ada kabar, lalu akhirnya diundang gitu kan, terus diberikan job desk pekerjaannya. Pekerjaannya itu adalah mengambil zakat dari para muzaki yang waktu itu tidak sempat datang langsung ke kantor. Karena kan waktu itu 2005 belum ada istilah misalnya transfer ya melalui M-banking, internet banking. Pilihannya adalah datang ke kantor gitu kan, atau dijemput. Nah, ada beberapa muzaki itu yang tidak sempat ya, jauh-jauh tuh Jatinangor ya, di Bandung Selatan gitu kan, atau misalnya arah ke Lembang kan jauh-jauh. Nah, minta dijemput. Jadi saya tugasnya itu menjemput, mendatangin kan. Itu hampir kurang lebih 3 bulan. Setelah itu akhirnya diamanahkan menjadi kepala kantor kas ya. Lalu akhirnya setahun di Bandung, ditugaskan ke Palembang, di Palembang 2 tahun ya. Lalu ke Medan menjadi regional head ya, membawahi kantor-kantor perwakilan rumah zakat yang ada di Sumatera, itu tahun 2008 sampai 2009. Baru 2009 itu ke Jakarta. Waktu itu rumah zakat mendirikan satu divisi untuk mengelola mitra-mitra corporate. Nah, saya ditugaskan untuk memimpin divisi tersebut ya, sampai 2012 di sana di divisi tersebut. Lalu akhirnya ada salah satu yang sebelumnya aktif di rumah zakat itu ya, mendirikan ataupun membesarkan usaha ya di agro itu. Saya akhirnya dimintalah untuk menjadi salah satu direksi di sana, di pemasarannya. 2 tahun di sana, selesai dari sana kembali lagi ke rumah zakat sampai sekarang, begitu kan. Jadi itu perjalanan beraktivitas di rumah zakat ini ya. Jadi mulai dari tadi ya, ngambilin zakat ya, muzaki betul, gitu ya. Jauh-jauh lagi, panas-panasan, hujan-hujanan ya gitu ya, 17 tahun. Nah, yang menarik adalah jadi kapan ya, bulan Desember itu adalah saya genap bisa mengunjungi seluruh kantor perwakilan rumah zakat. Jadi kan selama ada sekitar 18 kantor perwakilan, belum semua aku kunjungin. Nah, di bulan Desember kemarin 2022 itu ya, saya punya impian kan bisa mengunjungi kan. Ya enggak, memang kunjungi itu biasanya kalau ada tugas dan lain. Nah, kemarin itu alhamdulillah jadi semua kantor perwakilan rumah zakat alhamdulillah sudah bisa kekunjungi, sudah bisa bersilaturahim dengan amil-amil ya yang ada di cabang-cabang. Nah, itu juga sebuah kebahagiaan kan berjumpa dengan para amil
ya dari Aceh sampai ke Jayapura ini. Berarti Itu barangkali. Berarti ini dong Kang, ketika bertemu sama amil-amil di rumah zakat nih berkaca pada zaman dahulu dong. Wah dulu nih gue kayak lu nih gitu kan. Iya. Waduh. Jadi makanya salah satu yang saya selalu tanyakan ya kepada teman-teman itu ya di cabang ya. Saya panggilnya sahabat ya, sobat zakat kan gitu kan. Saya tanya selalu bilang ya, mau berapa tahun di posisi tersebut ya. Kalau ke kepala cabang ya, kepala kantor perwakilan saya tanya, mau berapa tahun lagi menjadi kepala kantor perwakilan ini? Saya bilang, saya bukan memaksa teman-teman untuk keluar dari rumah zakat, tapi teman-teman harus punya target ya. Misalnya berapa tahun lagi di situ ya, dan ketika meninggalkan posisi amanah tersebut ya, legacy ya, kontribusi apa yang akan diberikan kepada masyarakat, dan setelah itu mau kemana ya, mau mengambil amanah apa ataupun beraktivitas di posisi apa lagi ya, sehingga kontribusi kita itu semakin meluas. Nah itu challenge kepada teman-teman itu agar punya targetan gitu kan. Dengan begitu kan akhirnya terpacu untuk belajar ya, terpacu untuk meningkatkan kompetensi ya, terpacu juga untuk memperluas pergaulan ya, terpacu juga untuk meningkatkan skill, kedewasaan, kebijaksanaan kayak gitu barangkali. Iya agar menjadi posisinya atas lagi gitu kan. Sekali, ya, biar betul bisa sekali. banyak mengayomi masyarakat ya, lagi. Setuju spiritnya gitu kan. Keren. Nah, jadi makanya ketika kemarin diamanahkan untuk menjadi CEO, saya sudah sampaikan ya ke Dewan Pembina dan saya sampaikan kepada teman-teman Amil. Saya maksimal 5 tahun di posisi ini ya. Jadi kalau misal sekarang 2023 taruhlah awal, berarti kan 5 tahun 2028 ya, ya 2027 akhir lah. Ya, itu target yang barangkali yang saya harus dimaksimalkan ya posisi saat ini untuk memberikan kontribusi seluas-luasnya. Jadi ada 3 hal yang saya pikirkan ketika nanti selesai ya di 2027 akhir itu ya. Yaitu pertama adalah siapa pengganti saya. Tentu harus orang sosok yang lebih kuat, lebih hebat lagi dari saya kan gitu kan. Berarti saya harus mempersiapkan dari sekarang pengganti saya gitu kan. Yang kedua, kontribusi apa kan selama 5 tahun ini kepada masyarakat. Apakah misalnya desa berdaya jumlah desa berdaya berapa yang akan dihadirkan? Kan gitu kan, berapa penerima manfaat yang akan merasakan kebaikan dari rumah zakat dan para donaturnya kan itu ya. Nah terakhir itu adalah setelah di rumah zakat, apa karir kontribusi yang akan ditapaki selanjutnya kan, itu perlu dipersiapkan ya agar terus bisa meluaskan lah kontribusi kebaikan ini. Begitu barangkali. Wah luar biasa. Saya yakin di tangan Kang Irfan ini ke depannya makin maju nih. Karena perpikirannya udah kayak gitu. Gitu kan. Menaikkan level-level anak buahnya tuh ke level seorang pemimpin gitu kan. Insya Allah mohon doanya begitu kan. Ya ini kan jadi tadi kan salah satu amal jariah ataupun pahala yang kita akan dapatkan itu adalah ketika kebaikan itu diikutin dan dikuatkan oleh siapa saja ya, termasuk ketika kita misalnya membina ya, memberdayakan tim kita ya yang di bawah kita, lalu akhirnya punya aktivitas pekerjaan yang kontribusinya luar biasa gitu kan, tentu kita pun akan mendapatkan pahala kebaikan yang mengalir kepada kita. Bukan untuk saya juga, bisa jadi untuk keluarga, untuk orang tua kan gitu ya. Jadi itu akan kebagian juga gitu kan. Mudah-mudahan. Nah tinggal mungkin bagaimana kan ya, namanya juga kita manusia pasti banyak khilaf ya. Nah itu dikurangi ya yang gitu-gitunya dengan memperbanyak istighfar kan gitu kan. Nah tapi intinya lah maksimalkan gitu kan setiap harinya itu ya untuk memberikan kebaikan ya, memberikan kontribusi begitu ya. Itu barangkali makanya campaign tahun ini adalah bergerak nyata untuk Indonesia kan gitu ya. Luar biasa. Besok itu kan harapan
ya. Ya, kemarin ya sudah lewat gitu, kita nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Tapi hari ini adalah kenyataan, jadi bergerak nyata untuk Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Berarti Kang Irfan itu dari dorongan dalam hatinya untuk bersosial Amin, gitu kan. ya. Dari ngumpulin kenceng-kenceng, ketemu Muzaki sampai CEO sekarang. Ada nggak sih Kang yang teringat masa-masa waktu jadi amil gitu kan, waktu jadi pengumpul dana Muzaki waktu itu? Ya, jadi sebenarnya nih di dalam perjalanan itu nggak semulus, pasti ada sesuatu yang kita juga down. Ya, makanya saya selalu bersyukur gitu sampai sekarang masih bertahan di lingkungan yang baik ini ya, lingkungan kondusif ini. Dan tentu ucapan terima kasih itu adalah yang pertama tentu kepada orang tua ya. Jadi kan luar biasa. Orang tua ini saya selalu memang meminta doa kepada orang tua. Jadi orang tua saya kan di kampung. Jadi setiap hari saya selalu menyediakan waktu untuk menelepon. Jadi setiap pagi itu menelepon, nanya kabar, sama minta doa dan mendoakan. Jadi itu saya terus konsistenkan. Begitu kan. Yang kedua tentu adalah dari pasangan kita, dari istri kan gitu kan. Nah, saya selalu minta doa kalau sedang di rumah, makanya pamit ya. Istri cium tangan, saya cium keningnya kan gitu ya. Nah, minta doa kan gitu ya. Aduh. Biaran gitu ya. Jadi luar biasa itu ya. Tentunya juga adalah kalau ketemu para mustahik ya, penerima manfaat, selalu saya suka minta tolong doakan agar kami bisa lebih amanah ya, bisa istiqomah dalam kebaikan ini ya. Ketemu donatur, apalagi orang-orangnya itu donatur itu lebih berpengalaman secara usianya. Ya kita minta nasihat, kita minta doa gitu kan. Makanya rajin-rajinlah kita juga selalu bersilaturahim kepada yang kita anggap dia itu sosok atau guru teladan. Kita minta nasihat, minta doa gitu kan. Dan tentu selain itu juga ya kepada siapapun, karena tentu kita tidak tahu kan doa siapa yang didengar gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya sebenarnya ya akhirnya bisa duduk di sini itu karena saya yakin itu adalah ada doa-doa yang Allah itu akhirnya menguatkan saya gitu kan berada di tempat ini. Nah, itulah perjalanan gitu kan, perjalanan tapi luar biasa ya di lembaga ini selalu kita didorong ya untuk ayo dipacu gitu kan, apalagi yang akan diberikan kepada masyarakat ya. Dan akhirnya kan kita mengeluarkan semua potensi. Akhirnya kita kalau ada kekurangan, akhirnya kita dipaksa untuk belajar gitu kan, baca buku ya, sekolah lagi ya, bertemu dengan orang ya, bersilaturahim itu dipaksa gitu kan. Akhirnya terus kita bisa melewati masa-masa sulit. Lalu kita naikkan lagi levelnya kan gitu ya. Ketemu lagi masalah kan gitu ya. Tantangan lagi, kita belajar lagi. Kayak seperti itu ya. Itu yang luar biasa yang rakan selama di lembaga ini gitu. Luar biasa. Ya. Waktu saya ta'aruf lalu melamar, itu belum punya pekerjaan. Ya kan? Belum punya pekerjaan. Nah, setelah itu tapi udah berinterview ya, tapi belum jelas. Nah, makanya loh setelah saya berkunjung ya ke rumah calon istri saya, ketemu orang tua kan gitu kan, lalu mengenalkan, ditanya ya jelasin aja masih kuliah, terus ada nggak pekerjaan, belum ada, tapi kalau penghasilan ada ya gitu kan, dari mana kan gitu kan, penghasilan kadang jadi ngajar di mana, kadang misalnya ikut bantu-bantu jualan teman kan gitu ya. Nah ada, tapi setelah itu ya, beberapa lama kemudian dipanggil oleh rumah zakat ya. Jadi itu luar biasa. Nah, beraktivitas kan hak amil ya. Gitu masih ingat dulu. Luar biasa ya. Saya hak amil mulai dari Rp400.000 kan. Ya, waktu menikah. Saya sampaikan kan. Nah, jadi terus menikah ya. Nah, waktu itu menarik kan gitu ya. Ya namanya juga 400.000 kan. Nah, terus akhirnya kita diatur kan dengan istri itu ya. Nah, waktu itu ngejemput donatur atau muzaki ya, yang ingin membayar yang ingin dijemput itu lumayan jauh-jauh ya. Jadi
selesai sore pulang ke rumah kan, sholat dulu di perjalanan, lanjutkan ya. Dan itu luar biasa, habis kehabisan bensin. Saya ke pom bensin gak ada uang. Itu luar biasa. Akhirnya telepon ya ke istri. Sama istri dijemput, luar biasa. Wah, debut ya, ngisi bensin bersama. Itu tahun 2005 awal-awal menikah, tapi udah beraktivitas di rumah zakat. Nah, dari situlah akhirnya mulai kan di situ kan. Jadi alhamdulillah istri juga support sekali. Jadi kemanapun ditugaskan itu selalu mendukung gitu kan. Jadi menguatkan ya begitu kan. Jadi akhirnya sampai waktu itu pernah ya, saya kan pernah juga ketika di Palembang itu ingin keluar gitu kan. Tapi sama istri sama keluarga udah jalanin dulu gitu kan, jalanin ya. Akhirnya nggak jadi juga. Nah, waktu itu kan setelah selesai di situ, udah kalau ada lagi di rumah zakat, balik lagi aja ke rumah zakat, gitu kan? Iya. Nah, jadi tahun 2000 kembali, terus 2014 ya, 14 akhir itu sempat itu masih inget tuh, bulan November saya ingat itu ya. Bulan November itu saya udah memutuskan kayaknya akhir ini meminta resign ke rumah zakat. Ya, tapi setelah itu saya konsultasi dulu ke keluarga dan konsultasi ke yang kita anggap guru gitu kan, konsultasi. Saya ditanya gini kan, serius mau resign? Apa nanti pekerjaannya? Usaha? Terus saya bilang mau usaha. Apa usahanya kan? Nampaknya belum jelas usahanya gitu ya. Nah gitu. Terus gimana? Ini aja katanya. Pertama di rumah zakat harus maksud totalitas gitu kan. Terus, nah selain itu ya pulang kerja mulai merintis, tapi di tengah malam berdoa, gitu. Jalanin terus itu sebulan tuh terus dijalanin seperti itu. Nanti biarlah nanti Allah yang menunjukkan kemana ya kita akan diberikan jalan gitu ya. Ya jalanin, saya semuanya diikhtiarkan. Jadi di rumah zakatnya totalitas ya, terus mulai merintis ya, tapi tengah malam berdoa terus aja gitu. Nah dijalanin karena gini, pertanyaannya apakah sudah bosen dengan rumah zakatnya, kan ditanyain gitu. Apakah bosen dengan urusan aktivitas kebaikan dakwahnya? Gitu ya. Bisa jadi keingin keluar dari rumah zakat itu sedang bosan dengan urusan dakwah dan aktivitas kebaikan katanya gitu. Makanya udah 3 jalanin. Jalanin sebulan ternyata luar biasa. Ya, dari situ akhirnya saya di 2015 tuh dipindahkan kepada bagian yang saya sukain. Ya. Apa tuh, Kang? Mengelola jaringan kantor perwakilan rumah zakat. Kan timnya banyak. Saya suka itu. Ya, jadi saya suka dengan bertemu dengan tim yang banyak gitu kan. Nah, hanya ke situ ditengin 2 tahun, makanya 2015-2016 akhirnya dipromosikan lagi, ditugaskan ke amanah yang lebih besar, yaitu menjadi direktur marketing. Nah, jadi itu kisah-kisah yang tentunya juga tadi ya, ada hal-hal yang ketika itu kita sedang down ya. Tapi alhamdulillah ternyata ada istri, ada keluarga, ada yang guru, yang kita seguru yang bisa memberikan kita masukan ujangan gitu. Ada support sistemnya ya. Betul Kang? sekali gitu. Luar biasa. Kalau rumah zakat sendiri, Kang Irfan kan sudah banyak memberikan bantuan ya pastinya ya. Ya. Nah, mungkin kalau bisa cerita sedikit di Indonesia sudah sejauh mana, dan apakah kalau misalnya di luar negeri apa yang sudah dilakukan rumah zakat gitu? Iya. Jadi rumah zakat ini kan lembaga amil zakat, izin legalitasnya dari Kementerian Agama. Maka hal yang wajib ya dilakukan oleh rumah zakat itu adalah mendukung program-program dari pemerintah. Ya. Jadi maka kita selalu berupaya untuk menjadi mitra strategisnya dari negara ini, dari pemerintah. Nah, jadi program-program itu ya kita selalu inline-kan ya untuk mendukung ke sana. Contoh misalnya ketika pemerintah menguatkan desa gitu kan, maka kita pun menguatkan program-program tadi ya, pemberdayaan secara terintegrasi dengan nama programnya itu adalah Desa Berdaya. Gitu kan, kita mengisi ruang-ruang yang memang belum terisi oleh pemerintah.
Karena zakat ini adalah instrumen keuangan yang powerful untuk menurunkan angka kemiskinan selain dari APBN. Ya, makanya sampai pekan kedua Januari itu sekarang Rumah Zakat sudah memiliki memberdayakan 1.724 desa berdaya di Indonesia. Ya, jadi itu. Nah, tahun lalu 2022 ya kita punya target kan memindahkan, mentransformasikan penerima manfaat keluar dari garis kemiskinan sekitar 15% dari jumlah penerima manfaat program ekonomi. Alhamdulillah tercapai di angka 14,9%. Nah, tentu tahun ini kita akan naikin lagi gitu kan, naikin lagi ya. Jadi kita selalu punya target penerima manfaat baru yang keluar dari garis kemiskinan ya. Nah, jadi itu kita dorong. Nah, ini kan kontribusi real ya kepada negara ini ya, ya kalau dibanding APBN juga sih jauh ya, tapi ini kontribusi ya, bagian upaya kita, dan ini kita lakukan secara kolaborasi bersinergi dengan mitra-mitra kita. Makanya bergerak nyata untuk Indonesia ini kan ajakan pertama bagi masyarakat yang ingin berbagi ya melalui dana zakat, infak sodako, bisa ikut terlibat dalam kampanye ini dengan membayar zakat melalui donasi online-nya Rumah Zakat ya. Lalu dia kalau belum membayar zakat bisa ikut berinfak setiap hari melalui Infak ID. Nah, terus bagi masyarakat ya tidak hanya ingin ikut berbagi, tapi ingin mengajak juga mensosialisasikan ya zakat infak sodako ini ya kepada masyarakat. Kita ada program namanya Sahabat Kebaikan Rumah Zakat, gitu kan. Nah, saya ingin lebih jauh lagi, ya udah gabung menjadi relawan. Nah, jadi kita bisa gini kan, relawan. Nanti kalau ada musibah, kita ikut turun kan. Terus kalau ingin ke lapangan memberdayakan desa bisa ikut ke sana kan gitu kan. Jadi inilah yang kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam kampanye tahun ini ya, bergerak nyata untuk Indonesia. Rencananya kita akan launchingkan di tanggal 23 Februari bertepatan dengan public expose-nya Rumah Zakat. Mudah-mudahan nanti kita targetkan bisa dibuka ya oleh Wakil Presiden ya, dan di situ juga kita akan memberikan apresiasi kepada mitra-mitra kita yang selama ini berkolaborasi ya, terlibat, percaya dengan Rumah Zakat. Itu barangkali. Mungkin Mas Iqbal bisa ikut nanti ya. Siap. Ya, jadi harus kalau bisa ikut ya. Jadi itulah barangkali ya yang akan kita kuatkan di tahun ini. Alhamdulillah kita juga akan memperluas layanan ya, jangkauan, karena salah satu voice ya, suara dari masyarakat itu. Kenapa masyarakat itu misalnya masih belum melibatkan atau belum terlibat ya dengan lembaga ya dalam mengoptimalkan dana zakat infak sedekah ini, karena jangkauan dari lembaga itu masih belum kuat. Nah, makanya kita akan terus menambah lagi ya jejaring rumah zakat ya di Indonesia, dan juga tentunya juga kita akan terus bermitra bersinergi untuk memberikan kemudahan ya di tingkat global. Memang kita fokus dulu tahun ini ke Indonesia, diperkuatnya, tapi kita tetap merawat, menjaga mitra-mitra kita yang saat ini sudah ada di luar negeri ya, begitu kan? Karena kita punya target ya tahun 2027 itu kita goalsnya itu adalah menjadi mitra strategis global ya, ada parameternya. Nah, ini kita siapkan dari sekarang agar kita tertuju ya kepada tujuh tadi, visi 2028 menjadi mitra strategis global itu. Mantap. Ya, saya juga itu, Kang. Tiap hari kalau misalnya di dompet nggak ada duit,
Saya buka HP, buka aplikasi BSI, terus saya insya Allah bersedekah di rumah zakat gitu. Kan ada pilihannya itu ya. Iya. Jadi gampang gitu untuk kita bisa bersedekah gitu insya Allah. Mas Iqbal gimana? Benar. Kalau aku biasanya kalau misalkan lagi scroll Instagram tuh Iya. kan lagi sebelum di waktu luang gitu kan ada iklan-iklan tuh. Ya, Iklan-iklan donasi apa segala macam. Wah, itu biasanya sekali mendonasikan lewat situ tuh langsung banyak tuh iklan-iklan seperti itu di Instagram kita tuh. Iya, iya. Gitu. Kita sebenarnya Iya, gini, iya. makanya kepada masyarakat itu yang sudah menjadi wajib zakat, ya kita selalu setiap bulan ingatkan ya zakat. Nah, terus kalau misalnya ingin harian, kita kenalkan infak ya. Jadi kalau misalnya tadi Mas Iqbal ya ingin harian kan infak ID itu bisa berinfak tuh 1.000 ya. Mulai bangun tidur misalnya ya, buka infak ID udah 1.000. Nanti kalau ingin diingatkan bisa tuh request tiap subuh misalnya tolong ingatkan. Nanti akan masuk tuh WA dari infak ID ya, langsung diingatkan ada hadis dulu, nanti tolong mau infak sekarang tinggal klik di situ. Itu 1.000. Bisa Mantap, itu ya. Mantap. Jadi Iya. mulai dari 1.000. Ya, kita berbuat baik bisa mulai dari kecil-kecilan kan gitu ya. Iya, Benar. Iya, gitu. Iya. Nah, boleh Kang Irfan berbagi tips supaya Ya. kita nih yang masih muda-muda untuk bisa menjadikan berbagi itu menjadikan lifestyle gitu. Ya, pertama gini ya, bahwa keberadaan kita ya, kita sehat sekarang ini kan bisa jadi karena ada kebaikan dari orang lain ya, gitu kan, yang kita tidak tahu kan. Bisa dalam bentuk ada yang memberikan kebaikan berupa materi kepada kita, ada yang memberikan peluang kepada kita, ada yang mendoakan kepada kita. Nah, lalu bagaimana agar tentu kebaikan itu juga terus hadir kepada kita? Ya, kita harus memperbanyak juga untuk berbuat baik ya. Nah, dari situ ya, kalau sudah misalnya tertanam di situ ya, lalu kita action kan kalau itu tertanam lalu ada keinginan untuk niat baik ya, maka lakukan action ya, apa saja, mau bersedekah setiap hari, berinfak setiap hari, mau misalnya setiap hari Jumat kan gitu ya, kan sekarang Jumat ya, misalnya membagikan makanan ya, mau setiap hari Jumat mau bawa kita sendal taruh di masjid kan, biar kepake sama orang lain kan boleh kan gitu ya. Ya, ataupun yang mudah ya gitu kan, di sini kan mau sebelum pas datang nyediain kopi buat teman-teman di sini kan. Nah, gitu kan. Nah, itu jadi akhirnya menjadi sebuah perilaku ya, budaya. Nah, makanya Indonesia saat ini itu sebagai negara paling dermawan di dunia. Ya kan? Ada 3 parameter kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai negara paling dermawan. Salah satunya itu adalah selain tadi dia masyarakat Indonesia itu gemar berbagi ya, bersedekah, berinfak, berbagi. Orang Indonesia itu suka menolong dan suka melibatkan dirinya dalam kegiatan kerelawanan. Nah, jadi kan ini pasti karena ada inspirasi dari orang lain, akhirnya orang lain pun tertarik. Dan kalau inspirasi terus banyak kan akhirnya sekumpulan melakukan kebaikan itu akan menguat ya, dan terus-menerus akhirnya menjadi sebuah budaya. Dan itu akhirnya kalau terus-terusan seperti ini, maka Indonesia akan dikenal sebagai negara ya berbudaya ya. Orang-orangnya itu adalah orang-orang yang baik gitu, mudah mengelurkan tangan ya untuk memberikan bantuan kepada orang lain, dan itu sudah terjadi. Makanya kalau ada musibah di negara lain luar biasa orang Indonesia ini, padahal di Indonesianya banyak sekali ya kejadian musibah kan gitu ya, tapi ketika ada di negara lain musibah juga orang Indonesia tuh luar biasa dermawan, membantu ya, berbagi. Nah, ini suatu kesyukuran kita berada di Indonesia ini. Makanya ketika kita semua ya menjalankan profesi ini dengan profesional ya, berprestasi ya, produktif, sebenarnya kita sedang membantu Indonesia ya menjadi negara
besar ya, negara yang kuat, negara maju begitu kan, yang bisa tentu saja membawa kebaikan buat umat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lainnya begitu. Ya. Apalagi ada riwayat hadis Bukhari ya, Kang Irfan ya, Mas Andre, yang memberi keterangan kalau misalkan setiap pagi tuh ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Iya, betul. Gitu kan. Yang satu mendoakan kalau misalkan yang dari antara kita ada yang berinfak bersedekah di pagi hari maka berkahkan gitu. Yang satu melaknat kalau misalkan kita nggak melakukan itu. Gitu. Maka subuh itu waktu yang sangat harus diisi dengan sebenarnya semuanya ya diisi. Tapi kalau kita subuh itu diisi dengan kebaikan, maka sepanjang hari kita berpeluang untuk mudah untuk berbuat baik ya. Kan itu kan kita bangun sebelum subuh dibuka dengan berdoa lalu dilanjutkan dengan sholat kan gitu ya. Lalu akhirnya menjelang subuh ya diisi dengan memperbanyak istighfar gitu kan, mendoakan orang lain ya, sholat 2 rakaat dulu kan gitu kan luar biasa 2 rakaat sebelum subuh itu kan ya. Kan gitu kan, lalu sholat subuh, lalu setelah itu infak ya kan gitu ya. Nah itu kan mendoakan malaikat. Apalagi infaknya di infak ID, waduh. Itu salah satu bagian aja untuk memberikan kemudahan ya gitu kan. Jadi kemudahan itu barangkali ya, insya Allah. Siap. Oke, terima kasih Kang Irfan untuk waktunya dan semoga apa yang kita obrolin di hari ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Dan juga berkah untuk pahala untuk kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast FMM Makin Kenal. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan juga buat teman-teman yang ingin merekomendasikan narasumber, boleh share di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.